Masih di Prime Time Talk dan sudah bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri terkait hasil Rapimnas hari ini. Keputusan yang tersebut mempunyai tiga keputusan poin. Pertama, menetapkan Insinyur Haji Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar dalam pemilu presiden tahun 2014. Yang kedua, memberikan mandat penuh, memberikan kewenangan dan mandat penuh kepada Insinyur Haji Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil kebijakan politik dan menentukan koalisi dalam pemilu presiden RI tahun 2014. Yang ketiga, dengan ditetapkannya keputusan Rapimnas ke-6 Partai Golkar tahun 2014, maka keputusan Rapimnas yang terkait dengan pemilu presiden 2014 dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2014. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya selaku pimpinan rapat pimpinan nasional ke-6 Partai Golongan Karya tahun 2014 ditandatangani Ketua Umum Abu Rizal Bakri, Sekretaris Jenderal. Ya, langsung saja kita mulai dialog bersama Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel, tadi kita dengan Bang Ruhut telah berdialog begitu, yang kemungkinan besar mereka akan keluar dari dua kubu yang ada. Jadi tinggal Golkar sendirian nih sekarang nih, Pak Fadel. Mau kemana Pak Golkar? Ya, sebenarnya tadi Rapimnas itu memberikan keluasan kepada ketua umumnya untuk yang pertama menjadi presiden, wapres, kemudian memberikan mandat untuk bicara dengan mitra-mitra koalisi yang mungkin. Yang pertama PDIP, Gerindra, Demokrat tapi sulit. Banyak yang kurang sama. Oke. Banyak yang kurang sama atau mungkin Demokrat maunya tokoh yang lain, Pak. Kalau tadi Bang Ruhut bilang begitu tadi. Ya, saya juga dengar artinya kan permintaan mereka tidak mau Pak ARB. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau orang mau kawin, kalau nggak mau, bilang apa? Maunya Pak Fadel nih, jangan-jangan. Paksa. Maunya sama Pak Fadel, jangan-jangan. Ya, mereka bicara-bicara, tapi kan kita harus konsisten dengan taat azas. Oke. Kemudian dengan keleluasan seperti begitu, maka malam ini Pak ARB akan ketemu dengan PDIP, bicara dengan Gerindra untuk menentukan langkah ke depan. Jadi malam ini juga Pak ARB akan menemui Gerindra dan juga PDIP begitu ya? Ya, betul. Untuk mengecek bagaimana perkembangan di sana. Oke, sekarang berarti mandat yang diberikan kepada Pak ARB sama seperti ketika Demokrat dengan PSBY-nya, lalu juga mungkin PDIP dengan Ibu Megawatinya begitu. Persis. Ya? Mandat ada penuh di... Persis. Hari ini namanya beliau itu memiliki the last voter. Itu semua itu ada di tangan beliau sekarang. Sehingga beliau mau ke arah mana membawa kapal besar ini, yang nomor 2 menang pemilu ini, mau ke arah sini boleh, mau ke arah sini boleh, dan masih kemungkinan kalau tidak sepakat ya kita di luar aja. Baik. Kita namanya oposisi aja. Pak Fadel, kita ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, ini partai pemenang juara kedua ya Pak Fadel ya? Juara kedua dengan perolehan suara terbesar kedua. Lalu kemudian ada keputusan yang menyatakan bahwa yang tadinya khusus untuk jadi capres, sekarang bisa capres, bisa cawapres. Ini menunjukkan apa nih Pak Syamsuddin? Ya, ini memang akibat perkembangan politik ya, hasil pileg khususnya ya, hasil pileg memang tidak satupun partai politik yang dapat mandat untuk langsung mengajukan pasangan calon. Jadi mesti saling berkoalisi satu sama lain. Nah, oleh sebab itu ini konsekuensi logisnya. Nah, ketika dua kubu Jokowi dan Prabowo sudah ada yang saling bergabung berlabuh ke sana. Golkar tampaknya belum ada yang mendekati atau belum ada kecocokan untuk saling mendekat. Nah, ini konsekuensi logisnya tentu saja ya mesti memutuskan
apakah ikut salah satu atau menjadi oposisi. Tapi tadi Anda mengatakan roman-romannya Ya. PDIP, Golkar akan ke PDIP. Ini berdasarkan apa nih Pak? Berdasarkan Saya menduga historis? demikian. Ini kan ada pengalaman juga hubungan PDIP dan Golkar itu di masa lalu ya. Tahun 2004 misalnya itu kan kita kenal ada koalisi kebangsaan ketika mengusung Ibu Megawati ya pada putaran kedua, berhadapan dengan koalisi kerakyatan Pak SBY dan sejumlah partai Islam. Nah, dengan pengalaman ini bisa saja akan terulang kembali. Oke, Pak Fadel, betul ke PDIP? Ya, artinya yang tadi disampaikan beliau benar. Kita sedang menjejaki, sedang bicara, tapi belum final. Belum final. Belum, insya Allah malam ini kita final semuanya, dan kemudian kita akan segera melangkah. Oke. Atau kalau tidak kesepakatan ya sudah, kita di luar pemerintahan saja. Oke, artinya kan ini mandat ada di Pak ARB. Apakah kemudian nanti Pak ARB kemudian bertanya juga kepada Pak Fadel atau mungkin juga dengan elit politik lain, elit partai Golkar lain atau? Itu kebiasaannya Pak Abu Rizal adalah selalu mengumpulkan kita, wakil-wakil ketua umum, sekjen, ada beberapa teman-teman yang ini, beliau diskusi, mendengar pikiran-pikiran berkembang, dan melihat dari perkembangan di masyarakat. Oke, baik Pak Syamsuddin, kalau misalnya katanya jika tidak terjadi kecocokan begitu dalam pertemuan yang akan dilakukan oleh ARB malam ini dengan PDIP maupun dengan Gerindra, maka akan di luar saja begitu, sama seperti dengan Demokrat. Konsekuensinya akan seperti apa untuk Golkar nanti ke depannya? Padahal dia pemenang kedua loh. Ya, konsekuensinya tentu menjadi oposisi tadi. Tapi saya menduga kuat tidak akan demikian. Saya lebih melihat ke PDIP. Kenapa? Sebab chemistry-nya lebih ke situ ketimbang ke Prabowo ya. Ya, ke PDIP, ke Jokowi ketimbang ke Gerindra dan Prabowo. Ini suaranya banyak Golkar, tapi kemudian kok kesana kesini kemudian tidak ada kecocokan dengan partai-partai lain, mungkin dengan tanda kutip bahwa ditolak oleh poros-poros lain, ini kenapa? Iya, memang sejak awal elektabilitas Pak Ical itu memang agak stagnan. Kita melihat hasil survei ya dalam 2 tahun ini agak stagnan. Padahal pada saat yang sama Jokowi itu menanjak, kemudian Prabowo juga cukup menanjak. Nah, ini mungkin dianggap oleh partai politik lain tidak begitu potensial memenangkan pemilu presiden yang akan datang. Dengan datang ke porosnya Gerindra dan dengan datangnya ke poros PDIP itu sudah dipastikan berarti Pak ARB menawarkan diri untuk jadi cawapres, begitu? Saya pikir memang pada saat ini situasinya bukan lagi soal calon presiden atau calon wakil presiden. Bisa juga kedua-duanya tidak. Jadi Pak Ical itu menjadi semacam kingmaker gitu, bersama-sama dengan katakanlah Bu Mega. Bisa saja demikian, sebab mandat itu ada pada beliau saat ini. Kalau misalnya hanya menjadi kingmaker, apa yang ditawarkan oleh pihak ARB untuk dua poros ini jika memang tidak jadi cawapres? Ya tentu kita belum tahu soal itu ya. Pasti ada lah. Yang namanya politik pasti tidak ada makan siang gratis. Pak Fadel, mungkin komentar Anda, politik ada tawar-menawar. Kira-kira kalau misalnya tidak jadi cawapres begitu? Ya, kebiasaan Partai Golkar itu lebih senang di dalam pemerintahan. Karena mengingat tradisi dengan kekuasaan begitu ya. Begitu besar jumlah orangnya, tradisi yang ada selama ini, dan suka terhadap pembangunan yang ada. Ada bupati-bupatinya, gubernurnya, dan juga ada pimpinan-pimpinan DPR RI. Dan jangan lupa, kita menang hampir semua dapil kita menang. Jadi kita menang hampir semua dapil, tinggal 2, Bengkulu dan Riau Kepulauan. PDIP tidak, ada masih banyak 8 dapil yang dia tidak punya. Di samping itu kalau kita lihat pimpinan daerahnya, lihat ketua DPRD-nya banyak sekali. Jadi kita juga berpikir gerbong besar ini atau kapal tanker besar ini kita mesti bawa dengan baik sehingga bisa meneruskan pembangunan dengan bagus juga. Artinya dengan keputusan yang menjadi fleksibel bahwa ARB juga boleh jadi cawapres, lalu kemudian datang ke Megawati dan datang ke PDIP dan datang juga ke Gerindra, sudah pasti tidak akan jadi capres. Sudah pasti tidak capres. Karena mereka sudah punya kan. Makanya kalau dulu kan sulit. Pak Abu Rizal tidak punya hak berbicara seperti itu. Sekarang sudah punya hak. Kalau mereka nggak mau, ya kita lihat.
Ini kan politik. Politik itu punya beberapa alternatif untuk kerjasama. Baik Pak Fadel dan juga Pak Syamsuddin, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.